konsumen di video ini adalah contoh saja, bukan data asli. Jadi, tidak ada nomor KTP atau ID card. Itu bukan beneran. Mohon pihak YouTube tidak menghapus video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Properti dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah mempercayakan sistem pengelolaan proyek properti Anda kepada SID. Kita lanjutkan di video ketiga ini yang membahas alur kerja SID. Kemarin di video-video sebelumnya kita sudah membuka proyek perumahan, kemudian mengisi couplingnya yang akan dijual sehingga terbentuk sales price list, ya. Sekarang kita akan praktek menginput data calon konsumen. Jadi kalau sudah terbentuk sales price list berarti proses penjualan sudah bisa berjalan. Kita masuk ke SID, siapa yang akan menginput yaitu tentunya marketing. Kita masuk dulu sebagai marketing. Di sini marketing Dewi, kita sudah buat sebelumnya user marketing Dewi, password 1234. Dewi ini sudah kita tugaskan di 2 perumahan, Kanaya Premier Residen dan Kalipaliping. Sekarang kita akan input dulu data-data dari pihak marketing. Nah, ceritanya Dewi ini mendapat pesanan nih, dia melihat sales price list. Di posisi sales price list, dia melihat bahwa coupling 001 dan 002 ini tersedia, sedangkan coupling 003 ini nonaktif. Artinya dia tidak bisa menjual karena pihak owner menonaktifkan. Ini juga rekapannya ada. Yang terpesan belum ada, terbooking 0, terdp 0, terjual 0, tersedia ada 2 unit, nonaktif 1, jumlah 3 coupling. Ini kalau sampai ratusan coupling akan kelihatan ya rekapannya. Akan enak sekali owner untuk bisa memantau ketersediaan coupling dan progres penjualan dengan sales price list ini. Nah, sekarang kita masukkan dulu konsumen yang akan beli. Kita tidak bisa langsung konsumen. Konsumen ini tidak bisa diinput, tapi melakukan proses yaitu dari calon konsumen dulu. Nah, ini belum ada calon konsumen yang diinput, maka kita klik input data calon konsumen. Sebelumnya sudah saya siapkan data konsumennya di sini. Ada Pak Rizky, ini nomor teleponnya juga ada semua. Kita copy, kemudian kita masuk di sini. Nama lengkapnya kita input, Rizky Aditya. Kemudian pilih KTP-nya. Di sini nomor KTP-nya berapa, kita input. Ini KTP-nya sudah ada. Oke, nomornya sudah ada. Kalau memang si konsumennya belum ada KTP, misalkan baru pertama ketemu, biasanya kan jarang ngasih data ya, ini bisa dikosongkan atau ngasal dulu. Kalau dikosongkan nggak bisa, tapi diketik aja angka berapapun bisa. Katakanlah dia belum ngasih KTP ya, kita asal dulu, asal saja. Alamat lengkapnya juga kita baru nanya, mungkin dia misalkan di Kukusan misalkan, jadi belum tahu lengkap, ini bisa diedit nanti. Emailnya misalkan dia juga belum ngasih, kita ngasal dulu aja, rizky@gmail.com gitu. Gajinya kira-kira saja, mungkin karena dia belum ngasih data, tapi ini harus diisi. NPWP bisa dilewat, nomor HP ini yang penting ya, karena nomor HP ini menjadi pembeda atau unique codes. Karena jika nomor HP ini sudah diinput ke sistem SID, maka dia tidak bisa diinput oleh marketing lain, artinya ini sudah di-follow up oleh marketing yang lain, sehingga tidak akan terjadi bentrok konsumen. Karena biasanya, konsumen itu akan menghubungi beberapa marketing. Jadi, siapa yang duluan input, maka itu menjadi konsumen marketing yang duluan input. Ini kalau ada KTP bisa di-scan, tapi kalau nggak ada pun bisa dilewat dulu. Keterangan, misalkan mau booking, kemudian ini pilih pekerjaan, kita kosongkan dulu, karena kita belum nanya-nanya datanya. Kita kosongkan, ini bisa kita kosongkan status pasangan, bisa diedit belakang. Nah, data keluarga juga, kemudian kita klik save. Sukses proses data. Jadi sudah ada konsumen 001 nih, Rizky. Ini otomatis di-generate oleh komputer nomor ini. Rizky Aditya Nugroho ya. KTP-nya ini masih belum benar datanya. Alamatnya juga belum lengkap. Nomor HP yang penting ini. Yang menginput Dewi Mardiati marketingnya. Ini bisa kita klik intip datanya. Nah, ini konsumen masih kosong ya datanya. Bisa print detail konsumen, bisa print NUP-nya juga. Kemudian kalau misalkan ada tambahan data, kita bisa klik di sini edit. Kita katakanlah KTP-nya tadi dia sudah ngasih. Kita input nomor KTP-nya yang betul. Kita copy KTP-nya, kemudian kita masukkan di sini. Alamatnya juga ternyata sudah ngasih. Ternyata dia alamatnya di Bogor. Kita copy di sini. Kemudian emailnya. Oh, emailnya juga sudah ngasih sekarang. Jadi marketing bisa menginput belakangan. Yang penting nomor HP-nya sudah terdaftar. Gajinya ternyata dia 30 juta misalkan. NPWP apakah sudah? NPWP belum ya, masih bisa dikosongkan. Kemudian scan KTP juga bisa dimasukkan nanti kalau mau, tapi kalau nggak bisa dilewat. Kemudian pekerjaan juga ternyata dia PNS. Alamat kantornya misalkan di Jalan Pajajaran Bogor misalkan. Keterangannya apa di sini? Misalkan nomor atasannya.
Nomor atasan yang bisa dihubungi ini supaya nanti ketika ada kredit macet, semua nomor HP-nya dia mati, istrinya mati HP-nya, mungkin keluarga yang dihubungi mati, maka kita bisa menghubungi nomor atasannya. Misalkan 0858 1234 misalkan. Ini bisa keterangannya dipakai untuk menulis keterangan yang penting. Ini nomor, nama kantor, misalkan apa? Dignas misalkan Bogor gitu. Nomor teleponnya misalkan 0251 987, misal nomor kantor. Ini juga bisa diisi menikah, misalkan nanti nomor HP pendamping dan sebagainya. Jadi ini bisa dilengkapi ketika sampai mau akad. Mungkin kita save dulu saja. Nah, ini sudah kita edit. Dan untuk menghapus juga kita bisa tinggal hapus saja. Nanti kalau dihapus otomatis akan akan hilang datanya. Tapi jika ini sudah transaksi, maka ini tidak ada tombol hapus ya. Makanya kita coba transaksikan bahwa dia ini mau booking nih. Maka sebelum transaksikan biasanya kita follow up dulu nih si calon konsumen ini. Maka kita masuk ke jejak follow up. Jejak follow up ini kita input jejak follow up. Misalkan siapa konsumennya tadi, Rizky. Nah ini ya harus diklik yang hitam ini. Follow up-nya misalkan hari ini, kemudian melalui telepon atau SMS atau WA. Keterangannya minta transfer booking gitu. Hasilnya dia ternyata sudah TF booking. Nah, kita status progresnya di sini berarti sudah reserve atau booking. Kita save, sudah ada jejak follow up-nya. Ini di follow up sebanyak 1 kali ya. Jadi Pak Rizky ini untuk jadi konsumen ternyata sudah di follow up sekali. Kemudian ternyata minggu berikutnya kita follow up lagi untuk minta berkas KTP misalkan. Maka kita input namanya di sini, kita tanggal follow up-nya misalkan tanggal berikutnya. Kita email, misalkan kirim berkas akad. Jadi dia kirim berkas-berkas data akad, hasilnya sudah lengkap. Ya pilih prosesnya berarti dia sudah pemberkasan misalkan. Kita save. Nah, konsumen ini sudah di follow up 2 kali. Kita bisa lihat di sini aksinya follow up-nya seperti apa sejarahnya. Nah, ini tanggal 27 bulan 2, melalui SMS minta transfer sudah TF booking. Jejak follow up kedua, terus sampai dia nanti akad bisa di follow up ya. Jadi, jejak follow up ini bisa dipakai untuk men-track aktif tidaknya marketing dalam memfollow up konsumen oleh owner. Juga bisa men-track progres dokumen karena di progres ini bisa sampai kelihatan nanti yang sudah SPR berapa, yang sudah akad berapa. Owner enak ya akan bisa memantau. Kalau nanti ada ratusan konsumen, akan terlihat. Kita tinggal search aja yang sudah SP3K berapa, yang pemberkasan berapa. Itu fungsi jejak follow up. Kemudian untuk bisa jadi konsumen, maka yang harus dilakukan oleh marketing adalah menginput transaksi atau SPR. Kita klik di sini SPR, maka kita input data SPR. Misalkan di sini kita nomori nomor SPR-nya. SPR 001/KPR/2026, misalkan seperti itu. Nomor ini bebas penomoran ya, sesuaikan saja. Nama konsumennya di sini Rizky. Nah, sudah ada muncul karena sudah kita input. Nah, otomatis ini akan terinput nih. Kode konsumen, alamatnya lengkap, nomor telepon, email, dan data propertinya dia pilih coupling berapa. Ternyata dia pilih 001. Nah, ini cuma ada 2 coupling. Padahal kita sebelumnya ada di sales besar ada 3. Yang KPR 03 tidak muncul karena statusnya tidak aktif. Jadi tidak bisa dijual, itu fungsinya. Kemudian ini sudah otomatis terisi, kita tidak menurut bonus. Misalkan ada bonus AC bisa diisi di sini, atau bonus kipas atau apa. Kemudian data transaksi, misalkan hari ini tanggal 27. Harga kesepakatan misalkan tidak ada penambahan, kita ketikkan 182 juta. 182 juta. Luas tanah tidak ada penambahan, harga per meternya juga tidak ada, total penambahan tidak ada, penambahan lain-lain juga belum ada. Anggaplah ini normal semua ya. Nanti untuk yang ada penambahan-penambahan, kita praktekkan di video berikutnya. Sehingga total penambahan 182 juta. Tanda jadinya misalkan dia booking 1 juta. Ini masuk harga jual atau tidak, kita tulis misalkan masuk harga jual. Kemudian, uang mukanya dia bayar berapa? Misalkan 2 kali. Kalau subsidi biasanya 1 juta dan 4 jutanya adalah SBUM, biasanya dari pemerintah. Sehingga total dia bayar DP adalah 5 juta, ditambah booking fee 1 juta jadi 6 juta. Sehingga tinggal 176 juta yang akan di-KPR-kan. Jadi hitungnya seperti itu. Jika pembayaran misalkan KPR bank, otomatis akan tercetak 1 periode, karena KPR langsung dibayar oleh bank. Meskipun nanti ada dana jaminan retensi, nanti ada di laporan piutang. Jadi di sini di SPR tercatatnya 1 kali bayar. Rencana booking misalkan kemarin sudah, ini bisa mundur ya tanggalnya. Kemudian dia DP-nya misalkan besoknya. Rencana bayar akad kira-kira misalkan bulan depan tanggal 1 misalkan. Ini dikira-kira saja. Kita save.
Nah, sukses proses data. Ini sudah bisa dicetak nih SPR-nya karena ada tanda ini. Ini ada tanda kunci, artinya bisa dikunci kalau sudah tidak ada perubahan sehingga nanti tidak bisa dihapus. Tidak bisa diedit, hanya bisa diedit jika manajer membuka kuncinya. Jadi, bisa mengunci adalah manajer atau owner. Kita cetak dulu di sini SPR-nya. Nah, ini sudah ada logonya, logo perumahannya, PT-nya di sini yang sebagai kop surat tadi, Jalan Margonda. Di sini alamat kantor pemasaran, bukan alamat perumahan. Ini surat pemesanan, nomor SPR-nya, tanggalnya, nama pemesan, nomor KTP paspor, alamat. Jadi kita tidak perlu mengetik lagi. Admin keuangan ataupun admin marketing tidak capek-capek lagi ngetik SPR karena udah otomatis tergenerate oleh SID. Di sini telah memesan 1 unit kapling dan bangunan dengan data sebagai berikut. Nama perumahannya, Kanaya Premier Resident, bloknya, KPR 001, tipe unitnya, 3672, harga kesepakatan 182 juta, terbilang ya 182 juta rupiah, tanda jadinya 1 juta, uang muka 5 juta, dibayar 2 kali karena nanti ada yang 4 jutanya subsidi dari pemerintah, atau SBUM ya. Total akhir 176 juta ini yang akan di KPR-kan. Cara pembayaran KPR Bank dibayar 1 kali. Bonus keterangan AC. Nah, jadi tadi yang semua diisi di SPR akan tercetak di sini. Mengetahui konsumen, nanti tanda tangan, kemudian di bagian keuangan, marketing. Ini klausul-klausul yang SPR sudah kita buat di role owner. Jadi kita enak ya, tidak perlu mengetikkan lagi. Semuanya sudah jelas di sini. Jadi ini bisa di-download, dikirim ke konsumen. Kita klik save, maka ini bisa dikirim ke WA konsumen atau di-print ke komputer. Seperti itu, ini adalah tahapan bagaimana terciptanya transaksi atau berubahnya calon konsumen menjadi konsumen. Di sini, calon konsumen sudah tidak ada, sudah hilang. Karena tadi kita baru 1 input. Karena dia berubah, pindah menjadi konsumen secara otomatis. Jadi tidak perlu dipindahkan. Karena ini dia semenjak mengisi SPR, otomatis dia akan pindah menjadi konsumen. SPR ini bisa kita cetak dan bisa kita kunci, maka otomatis ini tidak bisa diedit lagi. Jadi hilang tanda editnya, hanya bisa dilihat dan hanya bisa di-print. Tanda hapus juga nggak bisa. Ini akan bisa dibuka oleh manajer atau owner saja. Jika sudah sampai di sini, maka tugas marketing selesai. Tinggal meminta kwitansi kepada admin keuangan. Kita lihat dulu di operasional daftar surat, nanti kita bahas berikutnya. Laporan jejak konsumen bisa kita lihat, marketing ini 2 kali follow up, sudah lengkap, sudah booking, kirim berkas akad. Kemudian laporan lainnya, sales price list. Kita lihat posisinya nih, KPR 001 sudah terpesan, karena tadi di booking. Nanti kalau habis dibayar DP, ter-DP, kalau sudah akad berarti terjual. Jadi proses terjual itu setelah lunas KPR. Jadi kalau masih terbooking, ter-DP, itu belum terjual. Laporan keuangannya juga belum masuk sebagai penjualan pemasukan, masih titipan uang. Nah, ini juga terlihat di sini, terpesan 1, berubah, kemudian tersedia 1, nonaktif 1, jumlah 3 kapling sesuai dengan yang ada di sini. Jadi, laporan sales price list ini akan update secara otomatis real time. Marketing-marketing lain juga sama, akan mendapat informasi yang sama, sehingga dia tidak bisa menjual kapling yang sudah terpesan. Ini menjadi kelebihan dari SID, sehingga tidak akan ada double booking. Selanjutnya, laporan SPP, surat pembayaran konsumen, ini bisa kita cek. Nah, ini bisa kita tagihkan booking fee-nya tanggal segini, apakah sudah dibayar, uang mukanya, uang muka kedua, SBUM-nya 4 juta, dan KPR-nya kira-kira tanggal segini. Ini bisa di-print. Bisa diberikan kepada konsumen untuk catatan mereka. Jadi seperti itu, tugas marketing sudah selesai. Sampai di sini, marketing sudah berubah dashboard-nya, closing 1 unit hari ini, dalam minggu juga terekap, bulannya terekap, yang booking 1 orang, pemberkasan 1 orang, artinya ini orang yang sama. Nah, jadi ini adalah hasil kerja marketing akan berefek ke admin keuangan. Nah, untuk mencetak kwitansi, kita nanti akan masuk ke admin keuangan. Kita bahas di video berikutnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Sobat Properti yang sudah membeli dan menggunakan SID Pro 2. Semoga dengan sistem ini, pengelolaan proyek properti Anda menjadi lebih rapi, lebih terkontrol, dan semakin profesional.
Kami doakan semoga perusahaan Anda semakin berkembang, semakin maju, dan semakin sukses bersama SAID. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data konsumen di video ini adalah contoh saja, bukan data asli. Jadi, jika ada nomor KTP atau ID card, itu bukan beneran. Mohon pihak YouTube tidak menghapus video ini.